Anda kembali di CNN Indonesia Today. Desakan atas kebutuhan tertentu atau bahkan godaan untuk membeli barang yang tidak sesuai kemampuan kerap membuat masyarakat menggunakan fasilitas pinjaman atau utang dari kredit atau sumber pendanaan lain. Dan tanpa disadari kebiasaan pengaturan keuangan yang tidak baik bisa membuat seseorang terlilit utang dari kartu kredit, pinjaman online, sampai ke lembaga non-resmi. Di beberapa kasus, utang tanpa kemampuan membayar bahkan sampai membuat seseorang harus gali lubang, tutup lubang akibat dikejar-kejar debt collector. Bagaimana kita menyiasati diri agar keluar dari kredit atau utang yang melilit? Kami bahas pagi ini dengan Mariadi Santana, perencana keuangan. Selamat pagi Mas Mariadi. Halo, selamat pagi Mas Oke, Aldi. terima kasih atas waktu bersama kami. Langsung Ya, saja Mas Mariadi, bagaimana kita bisa mengakali ya utang-utang yang sudah terlanjur menumpuk ini? Nasi sudah menjadi bubur. oke. Kalau mengakali, kesannya terlalu negatif ya, kayak kita mau kabur gitu. Mungkin kata yang lebih tepat gimana kita mencari jalan keluarnya ya kalau sudah terjebak dengan kondisi seperti itu. Mhm, Nah, sebenarnya ada 5 langkah yang mungkin bisa dilakukan plus satu ya, plus nanti ada alternatifnya. mhm, Nah, langkah yang pertama ini dua langkah pertama ini sebenarnya adalah seperti kita melihat dulu nih ke diri kita sendiri. mhm, Sebenarnya uang ini ya atau pendapatan kita ini dipakai untuk apa? Kreditnya ini untuk kemana aja nih penggunaannya. Nah, itu bisa dibedah nih cash flow-nya. oke, Nah, selain cash flow, kita juga harus lihat dari tagihan-tagihannya tadi. Ya, entah itu dari pay letter, entah itu dari kartu kredit atau pinjaman lainnya. Dilihat nih, ya kan kalau pay letter atau kartu kredit kan kita bisa lihat ya, penggunaannya untuk apa aja. mhm, Ya. Lalu satu lagi dari rekening kita lihat gunanya untuk apa aja. mhm, Ya, karena itu harus dibedah. mhm, Ya, kita tarik mundur yang baiknya itu adalah 12 bulan. Kan kalau di internet banking itu bisa ya, kita lihatnya 12 bulan terakhir gitu. mhm. Nah, kita lihat, kita cari masalahnya di mana sih, kita pakai ini untuk apa? Apakah ini penting atau enggak? Atau kita sadar atau enggak? Atau nih, wah ternyata kecil-kecil tapi kok jadi banyak gitu. Oke, Tanpa kita sadar. Kalau kita sudah ketemu masalah ini, kita nanti akan tahu kita harus gimana. oke, oke. Nah, langkah yang kedua, ini masih langkah awal ya. Mhm, Langkah kedua ini adalah atur budgetnya. Nah, biasanya kita nggak bisa kontrol pengeluaran kita karena kita nggak punya budget yang ideal, nggak punya kayak benchmarknya atau panduannya. Nah, oke, kita buat nih, kita kayak berhayal lah sebenarnya kalau pendapatan kita baiknya masuknya misalkan 10% untuk mengalokasikan uang kebaikan, lah ya. 20% kita bagi menjadi asuransi atau dana darurat dan persen lagi untuk investasi. Oke, 30% oke lah ini untuk utang. mhm, 1% untuk kebutuhan pribadi mhm, kita atau kebutuhan keluarga. mhm. Kita lihat nih, kita bandingkan dengan cash flow kita selama ini, uang kemana aja. Oke, Jadikan budget ideal ini adalah target kita untuk menurunkan presentasi di kredit oke. tadi, Mas Mariadi, utang-utang mohon kita maaf tadi, saya potong. Jadi 20%. 40% tadi kalau dari komposisi yang dijelaskan Mas Mariadi, 40% untuk kebutuhan kita sehari-hari, kemudian 20% untuk penutupan kredit atau membayar utang, kemudian 30%-nya ini bisa untuk asuransi, kemudian dana darurat, dan kemudian disusul dengan menabung, begitu Mas Mariadi? Gitu ya? 20% untuk yang untuk asuransi, dana darurat dan investasi. 30% Oke. untuk yang hutangnya. Oke, baik. Itu skema Iya, pengaturan alokasi budget keuangan yang bisa diterapkan di awal bulan ya, dengan sebelumnya kemudian idealnya. membedah Betul, supaya kita dulu punya kita. panduan nantinya next ke depannya dari cash flow yang tadi berantakan atau kita sudah tahu masalahnya di mana. Tujuannya adalah agar seperti yang budgeting idealnya ini. Oke, pengaturan cash flow Itu itu untuk langkah penting yang ya. awal. Baik, selanjutnya silakan Mas Maradi, yang ketiga. Ya, untuk langkah yang ketiga atau ini langkah yang next-nya ya setelah ini kan kita lihat ke diri kita sendiri. Next-nya mau apa? Itu action. Ini langkah yang action-nya nih, baru action-nya di sini. Nah, action yang pertama adalah tidak menambah hutang baru. Oke. Nah, yang paling penting, tidak menambah hutang baru ya. Jadi karena kalau kita udah tahu masalahnya di mana, jangan diulangin lagi. Oke. Tidak menambah hutang baru itu adalah yang paling penting. Tapi bagaimana Sebenarnya Mas Maradi? disimpan di awal, cuman Eh, kita harus lihat dulu ya masalah kita di mana. Kita nggak bisa langsung ngomong jangan nambah utang dulu, masalahnya aja belum tahu di mana gitu kan. Betul, betul, betul. Kita lihat masalahnya dulu, baru kita tidak mengulangi masalah itu.
Ini yang terjadi yang Lalu berbahaya malah ada yang, tadi seperti saya katakan di awal, gali lobang, tutup lobang, ini menuntaskan ya utang dengan kemudian meminjam utang di sumber yang lain. Ini lalu bagaimana solusinya, betul, Mas? ya. Kita putus, rantai lingkaran setannya dulu nih, Oke. ya. Rantai lingkaran setan kita putus supaya nggak muter lagi gitu kan. Mhm, Nah, yang keempat, yang selanjutnya adalah dari kita bedah cash flow kita tadi, uang kita kemana aja, kita jadi bisa tahu utang kita mana nih yang perlu dilunasi lebih dulu, mhm, atau mana yang paling urgent. mhm, Nah, masing-masing orang ini akan berbeda. Ada orang yang mungkin secara kemampuan tadi, bisa uangnya ini cuma bisa buat yang kecil dulu nih, mhm, ya. Yang besar nanti mungkin bisa di-discuss gitu kan, atau kita cari jalan keluarnya dengan si pemberi hutang, atau direstruktur, mhm, atau mungkin dari yang bunganya lebih besar dulu. Nah, mhm, itu tergantung masing-masing mhm, kemampuannya dari lihat tadi kemampuan cash flow-nya seperti apa, mhm, ya. Jadi buat perencanaan, mau yang kecil dulu, mau yang besar, mau yang bunganya lebih kecil dulu atau yang besar mana, atau yang mau jatuh tempo dulu, ya itu tergantung dari kita masing-masing. Yang penting kita buat prioritasnya. mhm, Skala prioritasnya mana dulu nih, kita fokusin ke situ dulu, mhm, ya. Kalau nggak bisa ya berarti harus semuanya kan, mhm, harus semuanya kita cek mana yang bisa direstruktur. mhm, Kalau kartu kredit kan sebenarnya bisa direstruktur ya. mhm, Nah, kartu kredit nggak bisa digunakan, tapi kita bayar nyicil setiap mhm, bulan. Tapi kartu kredit itu udah nggak bisa digunakan lagi, jadi nggak nambah lagi utangnya. Tapi ini mhm, udah kayak cicil kredit rumah lah gitu ya, jadi mhm, istilahnya. Selalu steady, yang penting budgetnya ada, mhm, ya. oke. Yang penting budgetnya ada. Nah, itu yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, setelah kita lihat cash flow, ya, kita lihat sesuatu yang kita miliki yang lain, Mhm, yaitu adalah aset. mhm. Kita punya aset apa aja? Bisa jual aset ya Soalnya kalau terakhir kita ya? nggak punya aset, gitu. Ini kan jadi masalah baru kalau kita nggak punya aset. Heeh, Tapi paling nggak kita punya aset yang kecil-kecil mhm, lah, nggak apa-apa. Misalkan mhm, laptop, tadi buat lifestyle gitu kan, atau pekerjaan sebenarnya laptopnya dengan spek yang sama, ada kok alternatif yang lebih murah. oke. Atau handphone, spek yang sama, ada kok alternatif yang lebih murah gitu Lebih kan. murah, heeh. Nah, kan sebenarnya ini kan pilihan. Ya, selisihnya itu kan sebenarnya kita bisa gunakan untuk bayar utang-utang yang lain gitu kan. Oke. Jual aset dan Jadi kemudian memang bisa mungkin ada jika memiliki skill yang lain bisa mencari penghasilan tambahan di luar dari penghasilan tetap yang didapat tiap bulan ya Mas Maryadi. Oke, betul. Mas Maryadi ini saya tertarik tadi tentang, restrukturisasi kredit. Perlukah kemudian seseorang, menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan, kartu kredit, mereka yang sudah melilit? Oke. Mhm, Jasa pihak ketiga itu sekarang banyak yang menawarkan gitu ya. Ada yang mhm, resmi, ada yang enggak. Gitu. Yang resmi pun ada yang sudah besar gitu ya. mhm, Nah, jujur sih saya belum pernah coba gitu. Pernah nanya-nanya gitu. Pernah nanya, pengen tahu ini seperti apa. mhm, Yang perlu diperhatikan adalah ada fee di situ. mhm. Ya, kemungkinan ada fee di situ karena kan mereka bukan dinas sosial gitu ya. Tapi Betul. ada keuntungan yang perlu mereka ambil di situ. Mhm, Nah, ada ini boleh-boleh aja asalkan budget kita masuk. mhm, Misalkan gini, daripada saya harus bayar ke beberapa tagihan dan ini menumpuk, lebih baik jadikan satu, ada mhm, yang bisa selesaikan, tapi saya bayarnya satu sumber dan budgetnya ada. mhm, Budgetnya seberapa? 30% tadi. Selama yang 30% itu nggak lebih, mhm, atau paling tidak 35%, biasanya kalau di bank 35% itu masih bisa. mhm, 30-35% itu adalah range-nya. mhm, Nah, kalau masih masuk budget dan menggunakan pihak ketiga itu, asalkan itu resmi ya, kita pilih yang resmi aja. mhm, Yang resmi udah punya izinnya, kita harus cek dulu mhm, historinya seperti apa, mhm, rekam jejaknya seperti apa, mhm, ya, dan bunganya berapa. mhm, Ya kan? Kita harus cek dulu nih, kita harus gali dulu keuntungan buat kita apa, dan mereka ambil keuntungannya seperti apa supaya kita fair. mhm. Supaya kita tahu dan nanti di tengah jalan loh kok seperti ini gitu kan. Jadi kita Mhm. merasa dirugikan lagi gitu kan. Baik. Nah, Jadi itu. daripada Sebenarnya boleh-boleh aja asal kita tahu dengan jelas seperti apa pihak ketiga ini. Kita harus kenali lebih dalam lagi.
ada fee yang harus dibayarkan, tentunya ini akan menambah juga tanggungan atau beban kita dalam melunasi kredit ataupun cicilan yang melilit tersebut. Mas Mariadi, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, bukannya ingin menormalisasi lilitan utang, tapi sebetulnya jika dari lihat gambaran secara umum jangka waktu yang harus dilewati seseorang jika memiliki utang yang menumpuk kemudian ingin melunasinya, itu berapa lama ini agar masyarakat punya framework begitu, punya Ya. patokan langkah-langkah melunasi utang atau kredit mereka? Oke, kalau time horizon-nya itu tergantung dari masing-masing orangnya, dari cash flow-nya tadi atau pendapatannya tadi ya, karena budgetnya kita nggak bisa samakan. Tapi kalau mau dijadikan target, paling normal itu adalah 1 tahun. Karena nggak bisa cepet nih, tergantung dari level kreditnya nih, seberapa krusial atau seberapa parahnya gitu kan. Nah, 1 tahun itu saya rasa paling normal ya. Kalau bisa 6 bulan lebih baik. Oke, Kalau bisa 6 bulan lebih baik. Tapi kalau 1 tahun itu adalah target yang masuk akal gitu. Kita oke. jadinya nggak terlalu terbebani dalam harus 6 bulan gitu kan terbebani, atau 3 bulan terbebani 3 bulan, itu kan terlalu cepat. Cara kita mau cari alternatif gitu kan, cara alternatifnya adalah mencari pekerjaan yang lain. Pekerjaan tambahan itu kan nggak bisa instan juga, Oke, perlu waktu. baik. Ya kan nggak ada yang sesuatu, kita memulai sesuatu itu jadi instan. Oke, Perlu proses juga kan, dan proses itu juga kan perlu waktu yang nggak sebentar. Jadi dalam 1 tahun itu misalkan kita mau selesaikan sambil kita cari penghasilan tambahan, itu kan bisa sejalan. oke. Bisa Dan banget ya penghasilan dalam tambahan waktu itu 1 tahun ini. sudah menghasilkan, kan bisa kita percepat. Baik, baik. Jadi ini jadi momentum yang tepat lah ya awal tahun 2022 ini Ya, jika Anda memiliki masalah terhadap cicilan, kredit yang melilit, langsung atur perencanaan keuangan Anda, cash flow-nya di-manage lagi, kemudian dipos-poskan lagi betul. sekaligus juga mencari cara agar keluar dalam framework atau target 1 tahun 2022 ini agar terbebas dari utang yang melilit. Terima kasih Mas Mariadi Santana, Oke. perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Mas Mariadi, salam sehat. Selamat pagi Mas Aldi. Terima kasih.